Hai pemirsa setia Trans 7, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat mengawali hari yang penuh dengan semangat dan keceriaan. Menemani pagi yang cerah ini, Ragam Indonesia menghadirkan rangkaian informasi yang menarik dan ulasan lengkap dari berbagai penjuru Nusantara. Sahabat Ragam, keindahan bentang alam Nusantara memang sudah tidak diragukan lagi. Mulai dari Sabang hingga Merauke, tersaji berbagai potensi wisata alam seperti sudah disediakan oleh Khatulistiwa ini. Banyak daerah di Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan pesona alam yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah Dompu. Dompu disebut juga sebagai Afrika Van Samawa, karena bentangan alam kabupaten yang berada di tengah Pulau Sumbawa ini mirip dengan keindahan alam Afrika. Selain memiliki pantai yang elok dan menawan, kehidupan alam kaki Gunung Tambora pun akan membius Anda serasa berada di padang savana Afrika. Sebelum menjelajah panorama alam Dompu, yuk kita intip ragam kuliner yang dimiliki Kabupaten Afrika Van Samawa ini. Sahabat Ragam, kalau Anda berkunjung ke Sumbawa, setiap kuliner khasnya memiliki dua rasa yang otentik, yaitu pedas dan asam. Maka sensasi asam yang menyegarkan dan rasa pedas yang menggugah selera akan menemani santap makan Anda. Nah, kuliner yang harus Anda coba saat berada di Dompu yaitu saronco. Sajian yang satu ini menggunakan bahan utama daging yang diberi aneka bumbu hingga menjadi hidangan yang menyegarkan. Sahabat Ragam, yuk kita lihat gimana sih proses pembuatannya. Bahannya yaitu daging, terutama yang berada di bagian iga. Untuk bumbunya siapkan cabai merah, cabai rawit, daun seledri, bawang merah, bawang putih, tomat, asam jawa, garam, penyedap rasa, dan belimbing wuluh. Diawali dengan merebus daging hingga empuk dan matang. Lalu taburkan garam secukupnya, siapkan asam jawa dan larutkan dengan air untuk diambil air asamnya. Setelah itu masukkan air asam jawa ke dalam saronco, aduk hingga merata. Lalu tambahkan irisan bawang merah dan bawang putih agar mendapat aroma wangi. Selanjutnya untuk memberikan sensasi pedas dan menyegarkan, siapkan cabai, tomat dan belimbing wuluh, iris menjadi bagian yang kecil. Masukkan semuanya ke dalam saronco. Aduk kembali hingga aromanya tercium dan semua bahan yang ada meresap ke dalam kuah kaldu dari daging. Jika telah matang, tambahkan cabai rawit utuh pada saronco dan sajian khas Dompu ini siap untuk Anda nikmati. Sahabat, saronco merupakan kuliner yang khas dengan rasa otentik Sumbawa. Dari aromanya saja sangat menggugah selera. Sensasi rasa asam datang dari air asam jawa ditambah dengan belimbing wuluhnya, dipadukan dengan irisan cabai yang menjadikan pedas saat Anda menyeruput kuah saronco ini. Nah, kalau Anda ingin menikmati saronco yang lezat, Anda bisa datang ke rumah makan ini yang menyajikan saronco sebagai menu spesial. Oh iya, satu lagi sahabat Ragam. Saronco ini paling cocok kalau dinikmati saat masih hangat dan cuaca dingin, karena hidangannya satu ini akan memberikan rasa hangat pada tubuh Anda. Benar-benar sajian yang pas saat menghadapi musim penghujan. Satu lagi penganan yang harus Anda coba saat berada di Dompu, ini dia, timbu. Timbu sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa sekitar yang artinya nasi bambu. Dinamakan nasi bambu karena proses pengolahannya menggunakan bambu yang diisi dengan beras yang dibungkus daun pisang dan dibakar di bara api. Proses ini tentu membuat cita rasa nasi yang memiliki rasa gurih, renyah, lunak, serta lebih tahan lama. Nah, untuk membuat timbu, bahan yang diperlukan yaitu beras yang telah dicuci, santan, garam, ampas kelapa sisa santan, daun pisang, dan batang bambu. Pertama, gulung daun pisang dan masukkan ke dalam bambu, lalu masukkan beras ke dalamnya. Tidak perlu terlalu penuh, kemudian tambahkan santan dan garam. Terakhir tutup bambu dengan ampas kelapa parut yang telah diambil santannya. Nah, selanjutnya bakar di atas bara api hingga matang. Pastikan jangan terlalu besar ya apinya. Tidak lupa bambu harus dibolak-balik hingga matang sempurna. Waktu pembakarannya sendiri sekitar 3 jam dan harus selalu diperhatikan agar timbu tidak gosong. Setelah matang, biasanya timbu dijual langsung dengan bambunya dan nasi ketan di dalamnya. Timbu memang memiliki beberapa varian, namun yang paling terkenal yaitu timbu dahi. Dahi merupakan bahasa Dompu yang digunakan untuk menyebut tape ketan.
Tape ketan yang biasa disandingkan dengan timbu adalah tape ketan hitam. Timbu dahi ini memiliki rasa yang berbeda dengan makanan lain maupun nasi panggang lainnya. Tentu saja ini karena proses pembuatannya juga cukup unik. Perpaduan antara rasa gurihnya beras yang dibakar ditambah rasa asam atau kecutnya tape ketan hasil fermentasi akan membuat penikmat timbu ketagihan. Untuk Anda yang ingin menghangatkan badan, timbu dan tape ketan adalah pilihan yang tepat. Selain rasanya yang lezat, juga akan menghangatkan tubuh Anda. Nikmat bukan? Kuliner khas Dompu selanjutnya ada Phu Santa. Ya, ini memang bahasa lokal yang berarti mangga yang diberi santan. Kuliner yang satu ini merupakan sebuah lauk yang disajikan dengan bahan-bahan yang mentah. Penasaran bukan? Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang utama adalah mangga yang masih mentah atau muda, kelapa untuk diambil santannya, terong, tomat, cabai, bawang merah, daun kemangi, ebi atau udang rebon, dan garam sebagai pelengkapnya. Untuk membuatnya cukup simpel. Diawali dengan mensuir-suir mangga dan cuci bersih, lalu campurkan irisan terong muda, tomat, cabai, daun kemangi, bawang merah, ebi, dan garam secukupnya. Lalu siapkan santannya dengan memeras kelapa yang sudah diparut dan tuangkan pada semua bahan, aduk agar santan merata dan Phu Santa siap untuk dinikmati. Menikmati Phu Santa biasanya ditemani dengan ikan bakar. Karena memang Dompu memiliki hasil laut yang melimpah, jadi tak sulit untuk mendapatkan ikan segar di sini. Tak perlu bumbu khusus, hanya bersihkan ikan dan beri bumbu dari irisan cabai, bawang, dan garam. Lalu bakar ikan hingga matang. Setelah matang, Phu Santa dan ikan bakar siap untuk dinikmati bersama keluarga. Phu Santa yang dominan asam dan pedas dipadukan dengan gurihnya ikan bakar akan membuat makan siang Anda menjadi nikmat. Sahabat Ragam, setelah puas menikmati kuliner yang ada di bumi Dompu, kini kita lihat kekayaan alamnya yang tak kalah hebatnya. Dompu memiliki hasil alam yang luar biasa. Selain dikenal dengan susu kuda liarnya, Dompu juga memiliki madu hutan yang berkualitas tinggi serta jambu mete yang dijadikan olahan oleh masyarakat sekitar. Nah, sudah tidak sabar bukan? Yuk langsung saja kita simak informasinya. Sahabat Ragam, tentu Anda sudah mengenal akan manfaat yang besar dari madu bagi kesehatan tubuh kita. Di Dompu, terutama di daerah Saneo, merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan madu hutan liar dengan cita rasa yang luar biasa nikmat. Keunggulan madu di Kabupaten Dompu ini adalah memiliki madu yang lebih kental dan berkualitas tinggi, karena bunga penghasil madu berasal dari berbagai macam tumbuhan bunga yang biasa digunakan untuk obat, seperti bidara, meranti, merando, dan borneo, sehingga madu yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sahabat Ragam, di Saneo ini untuk mencari madu hutan memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Karena untuk mencari satu sarang lebah saja dibutuhkan 4-5 orang. Biasanya setelah masuk hutan, para pencari madu akan berkumpul dan membagi tugas untuk berpencar mencari sarang lebah. Karena memang liar sehingga sarang madu bisa berada di mana saja. Bisa di pohon yang tinggi atau berada di pohon yang berada di lereng. Jika sarang telah ditemukan, maka salah seorang akan memberi tanda dan membuat media untuk mengusir lebah. Media yang digunakan untuk mengusir lebah adalah ranting pohon yang dibakar. Ini bertujuan untuk menghasilkan asap lalu dibungkus dengan menggunakan dedaunan yang ada dan diikat dengan erat. Cara ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tenang, tidak boleh panik dan memang harus dilakukan oleh yang sudah berpengalaman agar tidak tersengat lebah. Setelah persiapan selesai, maka proses mengusir lebah dari sarangnya pun dimulai. Diawali dengan meniupkan asap ke arah sarang lalu lebah akan pergi berhamburan dan meninggalkan sarang. Kemudian sarang lebah dapat diambil untuk selanjutnya diambil madunya. Madu hutan liar didapatkan oleh pemburu madu di hutan belantara secara langsung pada gerombolan atau koloni lebah liar yang berjenis lebah hutan atau Apis dorsata. Madu ini bersifat alamiah, dalam arti terbebas dari pengaruh pupuk, pestisida, dan polusi. Apis dorsata atau dikenal sebagai lebah madu raksasa merupakan lebah madu Asia yang berhabitat di hutan. Dia membuat sarang dengan hanya satu sisiran yang menggantung di dahan dan ranting pohon, langit-langit terbuka, dan tebing jurang bebatuan. Oleh karena itu, sampai sekarang para ilmuwan belum berhasil membudidayakan Apis dorsata dalam bentuk tertutup.
Sisiran sarang dapat mencapai 2 kali 1 meter. Untuk dapat dikonsumsi, sarang yang telah didapat diperas agar madunya keluar, selanjutnya disaring dan langsung dimasukkan ke dalam botol untuk selanjutnya dipasarkan. Madu hutan liar ini sangat aman untuk dikonsumsi sebagai suplemen makanan. Kandungannya berupa multimineral dan multivitamin dapat menjaga kesehatan serta terapi paling mendasar berbagai macam jenis penyakit. Patut dicoba loh sahabat Ragam. Selain madu, Dompu juga kaya akan kebun jambu mete. Hal ini yang mendasari dibuatnya inovasi dengan menggunakan bahan dasar jambu mete. Salah satunya yaitu abon jambu mete. Untuk membuat abon jambu mete diperlukan bahan-bahan seperti jambu mete, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, kelapa, gula merah, dan lengkuas. Pertama, kukus jambu mete yang telah dipisahkan dengan bijinya terlebih dahulu. Lalu haluskan bumbunya seperti ketumbar, merica, lengkuas, bawang putih, kemiri, garam, dan gula merah. Ulek hingga bumbu menjadi benar-benar lembut. Setelah jambu mete matang, suwir-suwir jambu mete hingga menjadi kecil-kecil. Setelah itu masukkan semua bumbu dengan jambu mete yang telah disuwir. Aduk hingga merata dan bumbu meresap. Terakhir, goreng jambu mete yang telah diberi bumbu pada minyak yang panas dan banyak. Tak perlu lama-lama menggorengnya, tiriskan dan diamkan sejenak. Selain dijadikan abon, jambu mete juga dapat diolah menjadi sirup yang merupakan inovasi dan juga pengembangan dari pemanfaatan jambu mete yang ada di daerah Calabai ini. Untuk membuat sirup jambu mete tidaklah sulit, karena bahan yang dibutuhkannya hanya jambu mete, gula, dan telur. Setelah jambu mete dipisahkan dengan bijinya, jambu mete kemudian dikukus. Setelah matang, peras jambu mete untuk diambil sari buahnya dengan menggunakan saringan. Untuk hasil yang maksimal, peras dengan menggunakan kain hingga semua sarinya keluar. Setelah mendapatkan sarinya, sari jambu mete kemudian dimasak kembali. Sekarang siapkan telur, pisahkan kuning telur dan putih telur. Kemudian masukkan putih telur ke dalam sari jambu mete. Putih telur berguna untuk menghisap getah-getah yang ada pada jambu mete sehingga sirup yang dihasilkan tidak ada rasa pahitnya. Terakhir masukkan gula dan tunggu hingga sirup jambu mete matang. Kalau sudah matang, tempatkan sirup jambu mete pada gelas dan diamkan sejenak. Setelah dingin, sirup jambu mete siap untuk Anda nikmati bersama abon jambu mete. Abon dan sirup jambu mete sangat pas dinikmati saat siang hari di teriknya matahari. Rasa abon yang gurih dipadukan dengan manis dan segarnya sirup jambu mete membuat obrolan siang bersama saudara akan terasa lengkap. Tak ada salahnya Anda mencicipi kedua olahan mete ini saat berada di salah satu sudut Kabupaten Dompu ini. Puas sudah berkeliling Dompu dan icip-icip beragam kuliner penganan dan olahan hasil alam yang dimiliki negeri Afrika Van Java ini. Kini saatnya Ragam Indonesia memanjakan mata Anda melihat panorama alam yang berada di kaki Gunung Tambora ini. Jika Anda ingin melakukan pendakian menuju Tambora, Anda akan melalui rute Dorocanga. Di sana Anda akan melewati padang savana yang akan membawa Anda seperti berada di Afrika. Di kiri dan kanan tersaji tanah lapang yang luas yang memberikan keleluasaan bagi para penghuninya seperti sapi, kerbau, bahkan kuda. Tak ada salahnya Anda berhenti sejenak dan melihat keindahan alam Indonesia yang begitu mempesona. Tak perlu berlibur ke luar negeri yang memerlukan biaya mahal. Cobalah jelajahi negeri kita tercinta ini. Anda akan merasakan hal-hal menakjubkan seperti ini. Indah bukan? Nah, sahabat Ragam, yang satu ini merupakan andalan Kabupaten Dompu yaitu Pulau Satonda. Satonda adalah destinasi wisata yang menjadi buah bibir para traveler dan fotografer. Kenapa? Karena di tengah Pulau Satonda terdapat danau air asin yang terkenal luar biasa indahnya.
Yang membuat Pulau Satonda terkenal sampai mancanegara karena dulu ada dua ilmuwan Eropa, Stephen Kempe dan Joseph Kazimierczak, meneliti Danau Satonda pada tahun 1984, 1989, dan 1996. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa Satonda adalah fenomena langka karena airnya yang asin dengan tingkat kebasaan atau alkalinitas sangat tinggi dibandingkan air laut umumnya. Keduanya berpendapat, Basin Satonda muncul bersamaan dengan terbentuknya kawah tua yang berumur lebih dari 10.000 tahun lalu. Untuk menuju ke Kepulauan Satonda, Anda dapat menyewa perahu nelayan dari daerah Calabai. Dari sini, Anda akan memakan waktu 1 jam untuk menuju Pulau Satonda. Satonda merupakan daratan vulkanis yang terbentuk karena letusan gunung api di dasar laut sedalam 1.000 meter sejak jutaan tahun lalu. Danau purba di Pulau Satonda ini terbentuk dari letusan Gunung Satonda beribu-ribu tahun lalu. Gunung api Satonda konon berumur lebih tua dari Gunung Tambora atau tumbuh bersamaan dengan beberapa gunung api parasit yang tersebar di sekeliling Tambora. Danau yang terbentuk di kawasan Satonda dulunya terisi air tawar. Ada 2 tempat yang wajib Anda kunjungi saat ke Pulau Satonda. Pertama, Danau Satonda sendiri yang merupakan danau air asin yang memiliki kadar garam lebih tinggi daripada laut. Di sini pun Anda dapat berenang dan bermain air untuk melepas lelah setelah perjalanan. Spot yang kedua adalah titik pandang Danau Satonda yang berada di puncak bukit di sisi timur. Dari sini Anda dapat melihat dengan jelas bentuk dari Danau Satonda yang menakjubkan. Tempat ini merupakan spot terbaik untuk berfoto dan melihat Pulau Satonda yang memang menyerupai kawah. Sungguh pemandangan yang benar-benar indah. Indonesia memang luar biasa. Kalau Anda sudah melihat keindahan alam Pulau Satonda, kini saatnya melihat keindahan bawah laut di Calabai. Berada 2 jam dari pusat kota Dompu, Calabai memiliki potensi alam yang luar biasa, terutama untuk wilayah bawah lautnya. Tak hanya menikmati bawah laut yang indah, Anda juga dapat ikut berpartisipasi untuk menjaga terumbu karang daerah Calabai dengan menanam terumbu karang bersama komunitas yang berada di sini. Siapkan media yang terbuat dari semen, lalu cari bibit terumbu karang yang bagus, kemudian pasang pada media yang ada. Setelah itu pilih lokasi untuk menanam karang dan letakkan karang bersama karang yang lain. Selain terumbu karangnya yang masih terjaga, ekosistem dan alamnya juga masih bersih sehingga membuat banyak ikan yang hidup di sini. Tak hanya itu, di sini juga ada spot di mana Anda dapat menyaksikan penyu yang merupakan hewan laut cantik yang sudah dilindungi. Pesisir Laut Calabai yang dijadikan rumah bagi penyu merupakan tanda bahwa ekosistem laut yang ada di sini masih terjaga dengan baik. Menarik bukan? Nah, kalau yang satu ini merupakan destinasi wisata yang jadi andalan dan ikon Dompu. Ya, apalagi kalau bukan Pantai Lakei. Wisata Pantai Lakei merupakan salah satu dari lokasi favorit para peselancar dunia karena ombaknya yang mengagumkan. Ombak yang dimiliki oleh pantai ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan maksimal mencapai 10 meter sehingga disebut sebagai pantai yang memiliki ombak tertinggi ketiga di dunia. Pantai Lakei memiliki ombak yang terbilang stabil sepanjang tahun karena bisa dikatakan tak terpengaruh musim. Di sini juga beberapa kali menjadi lokasi diadakannya kompetisi selancar tingkat dunia. Puluhan peserta kompetisi ini biasanya datang dari berbagai belahan dunia dan juga Indonesia. Pantai Lakei memiliki 4 jenis ombak yang disebut-sebut oleh para peselancarnya, yaitu Lakei Peak, Cobblestones, Lakei Pipe, dan Prisco. Jenis yang paling menantang dan hebat untuk berselancar adalah Lakei Peak, karena menyuguhkan tantangan ombak dari arah kiri maupun kanan. Pada bagian kiri berbentuk terowongan panjang, sementara di bagian kanan berupa gulungan ombak yang sempurna untuk berselancar. Pantai Lakei juga mendapat julukan sebagai ombak kidal, karena sapuan ombak Pantai Lakei mengarah ke kiri tak seperti ombak-ombak di pantai lain yang umumnya menyapu ke arah kanan. Tak hanya pada saat diadakan kompetisi, kebanyakan wisatawan yang datang ke pantai ini memang merupakan wisatawan mancanegara yang bertujuan untuk menaklukkan gulungan ombak Pantai Lakei. Jangan lewatkan pula suasana matahari terbenam yang bisa Anda saksikan di pantai ini untuk melengkapi wisata Anda di Pantai Lakei. Bagi Anda yang menyukai aktivitas berselancar dan berencana berwisata ke Pulau Sumbawa, jangan sampai melewatkan pantai ini. Bagi yang non-surfer pun, pemandangan pantainya juga sangat cantik. Selamat berlibur!
Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.